Nah, selanjutnya di sini kita juga sudah menyiapkan materi yang sangat menarik. Jadi, kalau berbicara kuliah di IPB itu memang merupakan sebuah kebanggaan ya, dan juga banyak sekali manfaat yang diberikan. Salah satunya adalah melimpahnya international program di IPB. Jadi ada banyak sekali international program yang ditawarkan oleh kampus kita. Nah, mungkin teman-teman di sini pasti banyak sekali yang punya target atau punya mimpi untuk bisa mengikuti international program dan terpilih. Kita sudah mendatangkan satu pembicara kita, yaitu ada Kak Esther Nurani Keranu, SPD. Beliau merupakan lulusan dari Pendidikan Biologi Sanata Dharma University dan kini tengah menempuh studi master pada Magister Science Agribisnis IPB. Nah, Kak Esther ini merupakan salah satu kandidat dari Paris Spring School di Thailand. Jadi pada bulan Februari lalu, beliau telah mengikuti Spring School di Thailand. Jadi teman-teman sangat tepat nanti kalau ingin menanyakan tentang international program. Kepada Kak Esther, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Julita, Mbak MC. Di sini sebelumnya saya ucapkan selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga ucapkan selamat pada teman-teman sudah mendapatkan beasiswa LPDP dan selamat datang di IPB University. Nah, di sini saya akan menjelaskan menceritakan dan berbagi pengalaman juga tentang international programs yang ada di IPB University. Lanjut. Next. Oke. Nah, ini saya screenshot informasinya dari alamat websitenya Pasca IPB. Di sini ditampilkan bahwa kerjasama internasional yang ada di IPB itu dalam 3 bentuk. Ada double degree, ada joint degree, sama credit earnings. Dan mohon maaf Kak Esther, sepertinya suaranya kurang terdengar, jadi mungkin bisa ditambah volumenya. Terima kasih. Oh iya. Halo, bagaimana sekarang? Iya ya, lebih better. Ya. Oke. Nah, di sini yang akan saya jelaskan itu tentang kerjasama internasional dalam bentuk credit earnings. Nah, artinya credit earnings itu dari program-program internasional ini, teman-teman bisa bentuknya itu dalam bentuk course, short course, biasanya sekitar 2 minggu, dan dari kegiatan ini teman-teman bisa mendapatkan SKS, mendapatkan kredit yang nantinya bisa ditransfer ke kreditnya IPB, kredit kampus gitu. Nah, selanjutnya di credit earnings ini sendiri terdiri dari beberapa program, di antaranya ada Student and Research Exchange Program, partner studinya Tsukuba University. Sebelumnya kebanyakan partner university-nya itu adalah partner university yang dari Jepang. Nah, di sini untuk Student and Research Exchange ini dari Tsukuba University, bidang studinya kehutanan dan lingkungan. Lalu ada program summer course dan winter course. Partner studinya juga ada dari Jepang, Ibaraki, Kyoto, Ryukyu, dan Hokkaido University. Bidang studinya semua bidang pertanian. Lalu ini yang saya ikuti kemarin, awal tahun 2020, program PAIR. Kepanjangannya itu Populations, Activities, Resources, dan Environments. Partner university-nya yang menginisiasi ini adalah Hokkaido University. Kegiatannya itu 2 kali dalam setahun. Teman-teman bisa mengikuti salah satunya atau dua-duanya juga sepertinya bisa. Terdiri dari spring program, ada yang dan juga summer. Lalu bidang studinya dari berbagai bidang studi yang terkait dengan PAIR, seperti tanah, biologi, peternakan, pertanian, kehutanan, pangan, dan lingkungan. Lalu yang terakhir ini ada program Twin College Envoys atau Twinkle, partner studinya Chiba University. Terdiri dari trial course dan long course, dan bidang studinya dari semua bidang pertanian. Nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan
bagaimana sih semua program ini, yang mungkin banyak saya ceritakan nanti tentang peer program yang sudah saya ikuti kemarin. Nah, sambil sharing sedikit, awal mulanya saya tertarik untuk mengikuti program internasional ini berawal dari kegiatan Welcoming Awardee seperti ini. Nah, tahun lalu itu waktu Welcoming Awardee ada salah satu awardee LPDP, Kak Mahdi. Beliau sharing tentang pengalamannya mengikuti peer program ini, tapi beliau itu mengikuti yang summer-nya di Jepang. Beliau baru saja pulang dari Jepang, dan dari situ saya termotivasi untuk mengikuti program internasional. Ya, karena tidak ada kesempatan untuk bisa studi di luar negeri, setidaknya walaupun studi di dalam negeri, ya kita bisalah ke luar negeri kayak gitu. Nah, informasi pertama yang saya peroleh kemarin itu waktu di semester 1 adalah informasi Twinkle program. Boleh next, operator. Next. Nah, informasi yang pertama yang saya peroleh kemarin itu Twinkle program. Nah, di sini kemarin general requirements-nya sebelumnya. General requirements-nya adalah master student yang Twinkle tadi, master student, terus seperti biasa TOEFL, sertifikat TOEFL, terus minimum GPA sama recommendation letter. Boleh slide sebelumnya. Nah, di program Twinkle itu kan ada persyaratan minimum GPA-nya. Tetapi karena waktu itu masih semester 1, jadi kan terkendala belum ada transkrip. Dan saya menanyakan ke bagian pasca apakah bisa nih daftar program ini walaupun belum ada transkrip. Ya, tanggapannya kemarin ya coba daftar untuk program yang lainnya saja, masih banyak kok programnya ya. Dari situ ya sudahlah, nanti ikut program yang lain saja. Lalu next ada informasi tentang kegiatan peer program. Nah, di situ juga requirements-nya sama, yaitu ada minimum GPA-nya, tapi saya ingin ikut kegiatan itu. Lalu kebetulan kemarin itu ada kegiatan dari Bogor Science Club dari BSC yang isinya tentang persiapan program peer. Nah, di situ ada salah satu peserta yang pernah mengikuti kegiatan peer ini tetapi menggunakan transkrip S1-nya. Nah, dari situlah saya memantapkan niat untuk mendaftarkan program peer ini. Situ. Lalu selain peer program ada juga ini kegiatan Sustainable Agri-Food Management Indonesia atau disingkat SAMI. Requirements-nya kurang lebih sama, diperuntukkan juga untuk master student. Dan selanjutnya, next. Nah, selain di pasca mendapatkan informasi tentang kegiatan internasional di pasca, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi di ICO IPB. ICO itu International Collaboration Office di IPB University. Mereka menyediakan informasi tentang program exchange, short course, konferensi internasional, bagi yang mungkin ingin konferensi di wilayah Eropa, mungkin bisa. Lalu mereka juga menyediakan grants. Kantornya di Gedung Rektorat AHN, bisa mengunjungi alamat websitenya atau media sosialnya. Gitu. Nah, next. Melanjutkan tadi, program internasional yang ada di IPB itu ada program internasional summer course. Nah, summer course ini diadakannya di Indonesia, di Bogor. Nah, tetapi keuntungannya ketika teman-teman mengikuti program ini adalah benefitnya teman-teman punya kesempatan untuk mengikuti winter course-nya di Jepang. Jadi
untuk winter course-nya tidak dibuka lagi seleksi secara umum, tetapi tinggal mengambil aja dari peserta yang sudah mengikuti summer course, ditawarkan ingin ke Jepang atau tidak, begitu. Keuntungannya itu, ikut summer dan juga bisa ikut winter. Ini contoh informasi flyer International Summer Course yang kemarin dilaksanakan tahun 2019. Next. Di next aja. Tadi di sini tertera keuntungannya. Terus ini informasi summer course untuk tahun 2020 yang diadakan secara online karena pandemi. Oke, next. Oke, ya. Selanjutnya. Nah, ini contoh dokumentasi kegiatan summer winter course. Ini bagian dari kegiatan winter course. Jadi ada mereka salah satu bagian dari program itu adalah teleconference bersama teman-teman yang ada di Indonesia sama yang ada di Sri Lanka. Jadi teman-teman yang mengikuti winter course ada 2 mahasiswa IPB yang mengikuti kemarin di Jepang. Salah satu bagian dari program mereka itu diskusi. Mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka di sana, lalu dibuka diskusi secara online dengan bentuk telekonferensi bersama teman-teman di IPB dan teman-teman di Sri Lanka. Teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan semacam ini. Lalu selanjutnya, nah persyaratan umumnya kurang lebih ya seperti ini, sertifikat TOEFL dimanfaatkan dengan skornya minimum 500 sampai 590, juga teman-teman menyediakan paspor, biaya juga disiapkan karena rata-rata kegiatannya itu tidak gratis, lalu menyiapkan motivation letter, essay, dan recommendation letter, dan transkrip dengan IPK minimal 3,25 sampai 4. Persyaratan umumnya untuk program internasional. Oke, next. Nah, sekarang khusus untuk pair program saya ceritakan. Nah, pair program sendiri ini diinisiasi oleh Hokkaido University Jepang, dan mereka partner bekerja sama dengan dua negara, Thailand dan Indonesia. Di Thailand bekerja sama dengan Kasetsart University, Madiho sama Chulalongkorn. Lalu di Indonesianya dengan ITB, dengan UGM dan ITB. Nah, jangka waktunya 2 minggu, terus dilaksanakannya tadi 2 kali. Untuk springnya itu biasanya di Thailand atau enggak di Indonesia, dan untuk summernya biasanya di Jepang. Lalu dari program ini kita bisa mendapatkan 2 SKS yang tadi sudah saya bilang bahwa nanti bisa ditransfer ke transkrip kita di IPB. Lalu biayanya sendiri, yang bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini semua program studi, yang penting teman-teman bisa menjustifikasi atau menjelaskan bahwa ada linkage antara prodi teman-teman dengan program PAIR. Nah, mahasiswa semester 1 bisa ikut, bisa pakai transkrip satu. Lalu untuk informasi lengkapnya teman-teman bisa mengunjungi website PAIR, tinggal searching di Google PAIR Hokkaido, soalnya kalau ketiknya PAIR saja nanti munculnya kegiatan Kampung Inggris Pare. Dan juga bisa kunjungi kantor Hokkaido University License Office yang ada di Indonesia, yang kantornya ada di IPB, di jajaran gedung AHM, Direktorat AHM. Dan tahapannya sendiri mulai dari daftar ke admin pasca, nanti ada flyer sama alamat untuk daftarnya, lalu nanti diverifikasi berkasnya oleh pasca IPB, terus wawancara in English oleh tim pasca, terus verifikasi berkas oleh tim PAIR pusat di Hokkaido-nya, dan pengumuman finalnya. Kurang lebih seperti itu tahapannya. Terus, next. Oke, ini
expired tahun kemarin, terus lanjut aja Mas. Mohon maaf Kak Esther untuk waktunya kurang 5 menit ya. Oh iya ya. Nah, sebelum mengikuti kegiatan PR kemarin, ada orientasi online dulu sebelum keberangkatan tentang kegiatan teknis di sana, pembagian kelompok diskusi, pembagian teman kamar gitu. Sini kemarin teman saya ada Mas Karel dari IPN, terus ada Mbak Hajrah Nanda dari STL. Terus next, ya sudah tadi dijelaskan tim Indonesia dari IPB, UGM sama IPB. Terus lanjut next. Nah ini rangkaian kegiatan yang kemarin. Ada hari pertama kita mempresentasikan tentang kondisi sungai karena temanya kemarin tentang sungai dan kegiatan perekonomian isu EEC di Thailand. Terus ada sesi diskusi dan kuliah dari profesor di Host University atau Kaidun juga. Lalu ada simulasi bagaimana untuk fieldwork-nya, terus kegiatan fieldwork-nya, pengukuran sampel. Terus next, selain kegiatan ilmiah seperti ini juga ada kegiatan yang fun-funnya seperti ada culture night, juga ada jalan-jalannya juga ada yang sudah saya tampilkan sini, belum saya tampilkan, diskusi kelompok dengan teman-teman, terus next, dan ada sesi midterm-nya juga sama final presentation terkait analisis yang kita lakukan di sana, dan pada akhirnya ada juga dapat sertifikat dan mendapatkan SKS dari program PR ini. Nah, terakhir saran-saran untuk teman-teman yang berniat mengikuti program internasional. Next, terakhir, teman-teman bisa menentukan pilihan programnya, mau program yang mana. Terus sering-sering pantau website dan media sosialnya ICO atau Pasca Sarjana atau juga BSC. Lalu perhatikan jadwal kegiatan program tersebut dengan jadwal kuliah teman-teman disesuaikan agar tidak cuti berlebihan. Lalu teman-teman manfaatkanlah sertifikat TOEFL sebelum kadaluarsa. Terus segera urus paspor, terus cek biaya program. Dan jika ingin mengusahakan funding, teman-teman bisa mengunjungi atau menghubungi ICO karena mereka juga bisa menyediakan grants atau funding untuk teman-teman. Dan perhatikan juga SKS, berapa SKS yang diperoleh dari program tersebut, karena bisa jadi nilai plus untuk teman-teman mengusulkan funding ke ICO. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran tentang internasional programnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada MC. Oke, terima kasih Kak Esther. Sungguh sharing pengalaman yang sangat menarik ya tentang pengalamannya waktu mengikuti Paris School Spring Program. Nah, di sini juga kita mengucapkan selamat datang nih untuk teman-teman dari Sekolah Bisnis. Ada Kak Dini, Heru, Reski, dan juga Ersya dari Sekolah Bisnis IPB Angkatan 2020. Selamat datang juga ya. Dan ini udah banyak sekali yang bergabung, ada 120 orang lebih. Selamat datang buat teman-teman yang juga baru saja selesai mengikuti placement test. Tenang aja, nanti untuk materi yang sebelumnya yang memang tidak sempat diikuti, nanti kita akan share di grup teman-teman, jadi tidak perlu khawatir. Saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang diberikan, silakan bisa langsung untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan jawab pertanyaannya satu-satu. Oke, selanjutnya pada materi selanjutnya, ini materi yang nggak kalah penting ya, karena akan menentukan hajat hidup kita sebagai awardee. Maksudnya nanti untuk terkait update akademik, pencairan dana, hidup, dan sebagainya, itu akan melalui akun Simonef. Jadi, di sini kita memang menyiapkan penggunaan akun Simonef akan sangat bermanfaat untuk teman-teman nanti yang akan langsung diberikan oleh Bang Rois Syarif SPI. Jadi ini merupakan koordinator Kelurahan LPDP IPB pada tahun 2019. Beliau merupakan lulusan dari Studi Sarjana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya dan kini juga sedang
dan juga merupakan untuk studi masternya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Nah, beliau juga aktif di organisasi Mata Garuda. Jadi langsung saja kepada Mas Rois kami persilahkan. Silahkan kepada Mas Rois. Nah, Mas Roisnya udah bergabung. Halo, kedengeran Halo, nggak suaranya? kedengaran. Siap. Oke. Mohon maaf ya karena jaringan di sini agak nggak stabil juga. Oke, terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Roy Syarif Qaidul Haq. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Moderator, Mbak Julita. Jadi saya alhamdulillah tahun kemarin diamanahin untuk jadi lurah di IPB gitu ya. Kemudian baru saja nerima SKL berarti bulan awal Agustus lah. Pengajuannya akhir Juli kemarin. Alhamdulillah udah selesai, jadi pas ya tepat waktulah. Alhamdulillah. Oke, dari saya dikasih amanah dari teman-teman pengurus buat menyampaikan terkait pengenalan tentang Simonef ya. Saya rasa teman-teman semua yang Awardi baru ini sudah bikin akunnya dan sudah mulai menjalankannya. Karena kalau nggak salah sudah ada beberapa pengajuan yang bisa dilakukan teman-teman. Oke, selanjutnya. Kalau alamat tadi udah ya, teman-teman bisa tahu. Oke, nah, di sini dari saya mengucapkan sugeng rawuh, dari saya asal Cilacap, jadi ya agak sedikit tahu bahasa Jawa gitu ya. Nah, selamat datang buat teman-teman Awardi LPDP IPB 2020. Nah, jadi kenapa di sini dibilang 2020? Karena meskipun teman-teman mungkin beberapa ada yang intake-nya dari ataupun daftarnya 2019, cuman kita menghitungnya dari waktu teman-teman mulai perkuliahan atau intake-nya, jadi tahun 2020. Oke, slide selanjutnya. Oke, baik. Di sini utamanya adalah ketika teman-teman mau menggunakan Simonef, pertama download user manualnya dulu. Di sini teman-teman nanti bisa download. Kalau misalkan emang ada yang belum sempat download, nanti bisa minta ke teman-teman pengurus untuk di-downloadkan kayak gitu ya. Jadi nanti tinggal bisa di-share di grup teman-teman. Nah, di sini utamanya teman-teman akan menyebutkan username. Ini adalah kita di LPDP, kemudian password. Ketika teman-teman ada lupa password, teman-teman tinggal aja langsung klik yang lupa password itu. Jadi nanti tinggal dibantu untuk masuknya. Kemudian selanjutnya, nah ini saya ambilkan contoh dari akun Simonef saya kemarin. Jadi ada 4 menu yang nanti akan muncul ketika diklik tanda panah ke bawah. Ada home, personal info, kemudian akademik dan finansial. Nah, mungkin teman-teman di sini kemarin udah mencoba masuk ya. Secara umum nanti akan dijelaskan sama detail-detailnya di user manual. Cuman di sini saya akan menjelaskan lebih ke bagaimana teknis penggunaannya untuk nanti terkait teman-teman menggunakan selama kuliah. Nah, di halaman awal ini ada namanya newsfeed di home. Jadi nanti di sini teman-teman akan ditampilkan pengumuman-pengumuman terbaru dari LPDP. Termasuk nanti ketika ada daftar nama para penerima beasiswa yang akan mendapatkan LA melalui auto transfer, nanti list namanya akan dicantumkan di newsfeed ini. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Pertama-tama teman-teman yang harus diperhatikan di personal datanya. Jadi di sini teman-teman harus mengisi personal info itu selengkap-lengkapnya, terutama di akun banknya. Nah, di sini perlu diperhatikan beberapa kasus terjadi tidak masuk rekening karena atas nama di sini
dengan yang ada di buku rekening itu berbeda. Jadi teman-teman di akun bank itu harus perhatikan terutama yang BNI Syariah biasanya. Jadi kalau di akun banknya nanti di buku rekeningnya tulisannya ada saudara ataupun nyonya ataupun apa, itu ikut dimasukkan di atas namanya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di buku rekening. Itu nanti teman-teman silahkan cek dan pastikan nama atas namanya itu di situ siapa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini udah benar, semua data silahkan teman-teman lengkapi, baik dari personal data, universitas data, kemudian kalau graduate report dan trust alumni kan belum, jadi teman-teman paling mentok di bank akunnya, akun bank. Selanjutnya, next slide. Baik, nah di sini ketika teman-teman melakukan, mungkin beberapa udah ya, ada pengajuan baru, langkah-langkahnya teman-teman juga udah tahu, ada melalui finansial, kemudian new fund request. Di sini teman-teman akan nanti mengisi form ya. Nah, jangan khawatir ketika di sini teman-teman ada ditolak. Nah, ketika teman-teman ditolak, nanti teman-teman akan diberi informasi memang kenapa ditolaknya. Jadi jangan khawatir ketika ditolak terus putus asa gitu ya, jadi baper. Nah, itu jangan gitu ya. Nah, teman-teman langsung aja klik view di next selanjutnya. Nah, ketika di view nanti teman-teman akan tahu kenapa sih ditolak. Nah, kebetulan ini contohnya saya waktu itu ditolak karena mohon lampiran juga kakak. Terima kasih. Karena di pedoman nanti kemungkinan ada tulisan silahkan lampirkan KTP ataupun kakak. Jadi tulisannya garis miring. Nah, cuman ternyata di sini LPDP mintanya selain KTP ada juga kakak dilampirkan. Jadi nanti silahkan teman-teman seumpama ada kalimat atau misalkan itu bisa teman-teman penuhi, udah dimasukin aja di syarat-syarat lampirannya. Jadi teman-teman nggak perlu mengalami penolakan kayak gitu. Ya meskipun penolakan pahit gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman pengurus sudah coba merangkum. Ini juga nanti akan di-share di teman-teman semua. Jadi pengajuan dana kedatangan kan teman-teman sebagian mungkin udah mengajukan. Jadi ketika emang ada yang pakai pesawat ataupun kalau nggak salah kereta api juga bisa, itu nanti teman-teman bisa reimburse ataupun mengajukan ke pihak LPDP. Jadi syaratnya ada KTP, KK, kemudian surat keterangan domisili dari lurah setempat. Sorry, ini pengajuan dana kedatangan. Jadi ketika teman-teman udah sampai, itu nanti surat keterangan domisili ini teman-teman bisa dapat ke RT setempat. Jadi teman-teman emang harus sowan ke RT setempat, bisa lewat pengelola kos ataupun teman-teman datang bisa. Terus nanti akan dibuatkan surat keterangan domisili sementara gitu ya. Bisa sampai tahap RW, bisa juga bisa sampai lurah kalau misalkan dari RW menyarankan untuk langsung ke lurah juga. Selanjutnya ada di pengajuan dana pendaftaran registrasi. Jadi kalau teman-teman kemarin udah daftar, kemudian pengen di-reimburse, teman-teman akan bisa di-reimburse seperti ini. Selanjutnya, slide selanjutnya adalah pengajuan dana bulanan hidup sama tunjangan buku. Jadi di sini setiap 3 bulan sekali teman-teman akan mendapatkan LA. Untuk di Bogor masih 10,8. Jadi kita tidak disamakan dengan Jabodetabek lainnya. Kemudian yang pengajuan dana tunjangan buku 10 juta per tahun. Jadi nanti tahun kedua teman-teman akan mendapatkannya. Nah, periode pertama melalui fund request. Jadi nanti teman-teman mengajukan dengan syarat-syarat lampiran yang ada, tapi di periode selanjutnya melalui auto transfer. Jadi auto transfer ini nanti bisa terjadi ketika teman-teman update Simonef. Nah, ini kenapa update Simonef itu perlu. Slide selanjutnya. Baik, terkait update Simonef ada bisa teman-teman isi di bagian menu akademik. Jadi di sini nanti ada
kolom mata kuliah ada SKS, IP, dan IPK, kemudian kolom kedua adalah terkait transkrip KHS, KRS, dan SKMA, surat keterangan mahasiswa aktif. Selanjutnya. Nah, biasanya buat yang teman-teman nanti pertama akan baru mau ngisi, itu nggak bisa langsung ke poin nomor 1 tadi. Teman-teman harus mengisi poin nomor 2 dan poin nomor 3 dulu, baru di-save, nanti baru teman-teman bisa ngisi informasi mata kuliah. Nah, jadi nanti teman-teman nggak usah bingung ketika poin nomor 1, bagian mata kuliah nggak bisa diisi. Nah, di bagian nomor 3 ini wajib diisi terkait dengan kegiatan akademik maupun non-akademik sama rencana akademik dan non-akademik. Jadi teman-teman silahkan curhat sepanjang-panjangnya, karena di sini nanti ada 200, minimal 200. Kalau tidak salah ini 200 karakter. Kalau kata terlalu banyak juga sih. Jadi nanti silahkan ditulis sebanyak-banyaknya, yang itu menceritakan ya curhatnya teman-teman. Bagaimana kegiatan selama 3 bulan, dan yang akan dilakukan setelah 3 bulan selanjutnya, kayak gitu. Selanjutnya. Nah, di sini terkait SKMA, surat keterangan mahasiswa aktif, karena kita lagi pandemi, LPDP memberikan kemudahan. Jadi cukup teman-teman masuk ke SIMAK, tadi langkah-langkahnya udah dijelasin sama pemateri sebelumnya, kemudian masuk di bagian biodata dan pilih akademik. Nanti di situ ada status akademik. Nah, di sini status akademiknya lulus, kalau misalkan, karena saya sudah lulus gitu ya. Kalau nanti teman-teman masih sudah baru mulai kuliah, akan tertulisnya aktif atau tidak aktif. Jadi kalau misalkan aktif itu nanti yang menjadi bukti surat keterangan mahasiswa aktif. Cuman syaratnya harus lihat nomor poin 1. Harus ada tanggal dan waktu teman-teman kapan screenshot itu dan ada nama teman-teman. Jadi lebih baik masuk lewat laptop, kemudian screenshot cukup halaman seperti ini, nanti dibikin PDF bisa. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya adalah terkait, masih loading. Oke, baik. Nah, di sini terkait dengan tadi pengisian yang poin mata kuliah. Jadi ketika teman-teman udah mengisi baik itu surat keterangan aktif, macam-macam udah diupload, kemudian udah cerita panjang lebar terkait rencana dan kegiatan yang teman-teman lakukan, silakan di-save, kemudian lanjut ke poin nomor 1, yaitu pengisian mata kuliah. Di sini saya contohkan sudah beberapa kali ngisi mata kuliah, kemudian ada skor. Skor di sini nanti teman-teman ngisinya, karena misalkan belum muncul nilai, ditulis strip aja. Kemudian habis itu di-save. Baru habis itu teman-teman nanti perlu diperhatikan setiap 3 bulan terakhir di periode pencairan teman-teman, misalkan sekarang ajukan, terus 3 bulan lagi melalui skema auto transfer tadi, LA-nya, teman-teman syaratnya harus sudah update Simonef. Nah, update itu nanti bisa dilihat di terakhir diperbarui di sini. Itu yang akan dicek oleh teman-teman tim LPDP. Nah, jadi perlu diperhatikan kapan terakhir teman-teman nanti akan update kayak gitu. Selanjutnya. Baik. Ini tips saya biar ketika saya ngisi update itu saya nggak bingung. Jadi ini adalah updatean terakhir saya. Di kegiatan akademik saya tulis update ke-9. Nah, kenapa di sini saya kasih judul? Itu akan memudahkan kita udah update yang ke-9 dan itu pembatas antara yang sebelumnya dan yang update terbarunya. Nah, di sini saya cerita, alhamdulillah semua rencana sudah tahapannya sudah terlaksana macam-macam. Kemudian bahkan sampai saya sudah menikah, saya tuliskan di yang non akademik dan rencana kayak gitu. Jadi saya curhat di situ kalau saya sudah menikah pada tanggal sekian gini-gini. Nah, itu saya tulis di situ. Kenapa? Ya ini wadah curhat kita. LPDP pun juga nggak ada persyaratan apa aja yang harus dan nggak harus, tapi yang penting teman-teman mengisi minimal 200. Kayak gitu. Oke, next selanjutnya. Ya, mumpung ingat juga. Di sini teman-teman ada yang
study activities. Jadi selain tadi curhat-curhat itu, di sini ada study activities yang dia ada 4 publikasi, seminar, kemudian social activities juga. Teman-teman tinggal add new record, kemudian nanti misalkan organisasinya Mata Garuda, kegiatan sosial ya, kemudian bidang profesinya karena di sini masih kalau Mata Garuda itu masih ada kaitannya sama LPDP, saya nulisnya keilmuan kayak gitu ya. Terus kemudian di sini jabatan saya koordinator dan divisi komunikasi dan informasi, tahunnya berapa, kemudian diupdate. Nah, setelah diupdate baru kita bisa ngisi file pendukung. Jadi ada 2 langkah, nggak bisa langsung 1 langkah. Jadi nanti file pendukung ini bisa ada foto, dibikin PDF, atau teman-teman sertifikatnya teman-teman nanti. Semuanya nanti ke atas pun ataupun di menu yang lainnya juga dia seperti itu, kayak gitu, perlu ada pendukung. Selanjutnya, next slide-nya itu tentang terima kasih. Oke, baik. Dari saya cukup sih gitu. Jadi nanti itu teknisnya teman-teman gimana mengelola akun Simonev. Kenapa Simonev ini penting? Karena itu akan menjadi patokannya teman-teman tim LPDP untuk menentukan apakah teman-teman akan di auto transfer ataupun tidak muncul di auto transfer. Kelebihannya auto transfer adalah teman-teman nggak perlu pengajuan fund request, terus nunggu 10 hari, kemudian ya masih, kalau misalkan ditolak ya nanti ditolak. Nah itu kelebihannya teman-teman cukup update ke perkembangan teman-teman, kemudian juga selama 3 bulan sekali tadi itu, nanti teman-teman di bulan periode selanjutnya pencairannya udah tinggal nunggu dikirim ke rekening aja, jadi udah nggak perlu fund request lagi. Nah, untuk yang buku kedua tadi juga di tahun kedua nanti akan di auto transfer juga selanjutnya. Baik, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada tips-tips ya. Saya juga baru menyadari nih, ternyata ada tipsnya nih kalau ngisi update Simonev dari Mas Rois. Ya, itu ini sendiri aja sih, iseng-iseng sendiri, biar mudah ya. Lebih tertanda gitu kan. Nah, Iya, betul. update Simonev ini pentingnya buat teman-teman seperti yang Mas Rois sudah bilang tadi. Jadi untuk pencairan dana dan juga auto transfer. Jadi kalau auto transfer tentunya kita lebih mudah ya, karena biasanya tanggal-tanggal tua gitu kan, uang udah menipis nih kalau update Simonevnya tidak lengkap biasanya dan tidak masuk dalam daftar nama auto transfer, kita masih bisa mendapatkan dananya, namun harus menunggu 10 hari. Jadi usahakan update perkembangan akademik itu di Simonev dilakukan secara rutin. Dan bisa tulis apa saja karena itu bentuk komunikasi kita terhadap LPDP. Nah, ini udah ada banyak pertanyaan yang masuk lewat kolom chat. Jadi yang pertama mungkin terkait international program dari Rayu Cahyaning Alam Ilmu Pangan. Untuk pertanyaan pertama, untuk pembiayaan PARE, apakah dibiayai oleh LPDP atau biaya pribadi? Selanjutnya, jika transkrip nilai S1 dan S2 itu beda prodi, bagaimana Kak? Jadi dia dulu S1-nya ilmu gizi dan S2-nya ilmu pangan. Oke, 2 pertanyaan itu dulu. Silakan Kak Esther bisa dijawab. Ya, kemarin itu ya biayanya kan nggak gratis, tidak free. Nah, untuk pembiayaannya kemarin saya pakai beasiswa LPDP, maksudnya pakai pembiayaan yang saya punya dari LPDP begitu. Untuk dari kampusnya tidak menyediakan dana begitu untuk per program. Lalu terkait yang S1-nya gizi, S2-nya pangan, itu kurang lebih kasusnya sama seperti saya kemarin. Kebetulan saya ini diterima kemarin dengan masa percobaan, mengikuti matrikulasi, dan S1-nya pendidikan biologi, S2-nya agribisnis. Dan untuk mendaftar kegiatan PR kemarin, saya menggunakan ya transkrip S1 yang pendidikan biologi.
puji Tuhan yang kemarin diterima karena sepertinya mereka melihat masih ada hubungan antara geologi itu tadi dengan kegiatan pair program yang banyak uji sampel ke lapangan, air, dan lain-lain seperti itu. Ya intinya teman-teman bisa menjelaskan hubungan antara program studi teman-teman dengan pair program. Disesuaikan juga sama temanya, karena setiap course itu bisa berubah-ubah temanya. Begitu. Oke, terima kasih Kak Esther. Jadi untuk pembiayaan jadi mandiri ya. Jadi kalau memang Hmm. teman-teman berminat untuk mengikuti international program, boleh untuk menyisihkan tuh dana tunjangan buku gitu kan ya. Benar, Jadi untuk dimanfaatkan. kalau memang target untuk bisa mengikuti international program. Nah, selanjutnya di sini juga ada pertanyaan, Kak, tahapan seleksi PARI apa saja ya? Dan pertanyaan selanjutnya, untuk recommendation letter dari supervisor itu gimana cara perolehnya? Berhubung kan masih mahasiswa baru. Silakan Kak Esther bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tahapannya tadi sudah saya jelaskan bahwa tahapan pertama itu kita daftar dulu ke Bitly yang disediakan oleh Pasca. Terus setelah itu ada verifikasi berkas oleh tim pascanya, tim pasca IPB. Nah, setelah verifikasi berkas itu diumumkan siapa yang lolos. Kalau kemarin dari kurang tahu yang daftar di Bitly-nya berapa, tapi yang lolos verifikasi berkas itu kemarin ada 4 orang. Nah, setelah verifikasi berkas itu ada wawancara in Inggris bersama wakil dekan, terus dari tim pascanya sama dari license office-nya IPB. Terus setelah wawancara itu diumumkan bahwa yang lulus wawancara ada 3 orang. Nah, setelah seleksi wawancara itu verifikasi berkas, kita submit berkas lagi ke HU pusatnya, ke Hokkaido pusatnya, Pinter pusatnya. Setelah itu, setelah diverifikasi, baru ada pengumuman finalnya yang berangkat ke sana, jadinya berapa orang. Dan puji Tuhan kemarin tiga-tiganya yang lulus wawancara juga lulus verifikasi akhir, begitu. Kurang lebih tahapannya seperti itu. Terus yang terakhir tadi apa pertanyaannya Mbak? Ini recommendation letter, Kak. Oh iya, recommendation letter itu dikeluarkan oleh Sekretariat Prodi. Nah, kemarin saya menghubungi Sekretariat Prodi, memberitahukan maksud saya apa, tujuan rekomendasi untuk apa, lalu dikeluarkan surat dari Sekretariat ya kurang lebihnya ya bahwa mereka membenarkan bahwa saya adalah mahasiswa di Prodi itu dan mengizinkan saya untuk merekomendasikan saya untuk mengikuti program PAIR ini. Ya, seperti surat yang dikeluarkan oleh sekretariat seperti itu. Oke, mungkin juga bisa disertain informasi ketika menghadap ke sekretariat prodi, apa berkas yang perlu disiapkan nih untuk meminta recommendation letter? Untuk berkasnya kemarin tidak ada sih Mbak, cuma Nggak ada, nggak perlu, iya, nggak perlu apa kurikulum vitae mungkin? tidak juga. Mungkin Nggak juga. prodi beda-beda ya. Oh iya, jadi mungkin Kemarin di untuk teman-teman bisa ya untuk mempersiapkan CV dan mungkin surat dari keterangan ininya ya, programnya, international program. dijelaskan internasional programnya, benefitnya apa gitu. Karena kan dari prodi juga membutuhkan itu untuk akreditasi. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mira Cynthia, PBT. Apakah LPDP mengizinkan awardee untuk ikut joint research yang diadakan IPB dengan salah satu univ di luar negeri? Kebetulan sudah dibantu jawab oleh Bang Harmi. Terima kasih Bang Harmi. Nah, ini udah dijawab. Jadi joint research LPDP tidak untuk joint research LPDP tidak mengizinkan. Nah, juga ada pertanyaan masih terkait dengan international program, karena biasanya international program kan memakan waktu ya, bisa dalam waktu mingguan ataupun bulanan. Nah, ini ada yang bertanya nih, bagaimana cara kakak mengejar ketertinggalan perkuliahan yang tidak kakak ikuti dikarenakan course tersebut, yang mana sebagai awardee LPDP kita dituntut untuk lulus tepat waktu. Dari Arina Bioteknologi. Silakan Kak Esther. Pintar-pintar manajemen waktu sih, intinya. Kemarin kebetulan yang waktu ke
Thailand itu kemarin sudah masuk kuliah awal semester, dan untungnya kegiatannya kan cuma 2 minggu, jadi nggak hadir 2 kali pertemuan untuk setiap mata kuliah. Dan selama di sana juga tetap diskusi, chatting sama teman-teman di kampus, ada tugas atau apa, kerjakan tugas juga di sana. Setelah pulang juga komunikasi sama teman, apa yang ketinggal, minta materinya begitu. Pintar-pintar komunikasi aja sih gitu. Untuk masalah ketinggalan sama ya, ya kurang lebih seperti itu sih, komunikasi dengan teman-teman yang ada di kampus, Ya, jadi minta materi dan lain-lain. jadi nggak Sama ada dosen juga. kita tetap bisa berkomunikasi dan ini nggak akan jadi penghalang gitu. Nah, ini ada pertanyaan terkait dana kedatangan dari Hafid MPD. Izin tanya, jika domisili di DKI, apakah dapat mengajukan dana kedatangan? Kemudian juga ada pertanyaan yang berhubungan dari Wiranti untuk SA, apakah bisa jika domisili masih satu kota atau satu kabupaten dengan kampus, tetapi kos di dekat kampus? Karena walaupun masih satu kabupaten, jarak rumah ke kampus lebih dari 30 km. Nah, silakan mungkin kepada Bang Rois bisa untuk ditanggapi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi barusan saya coba baca-baca lagi. Sebenarnya semua itu nanti dijelaskan di dokumen kayak apa ya, pencairan teman-teman. Jadi di situ ada petunjuk teknisnya. Di sini tiap tahun kayaknya diupdate sama LPDP. Cuman saya barusan baca yang tahun 2019. Jadi nanti silahkan teman-teman juga pastikan kembali di punya teman-teman yang terbaru seperti apa. Karena sekarang kan tambah ada yang pandemi ini ya. Kemungkinan itu mungkin bisa akan dicairkan terkait dana kedatangan ketika teman-teman emang udah lagi di Bogor nanti. Untuk yang pertama terkait DKI, di sini kedatangan ini adalah kalau di pengertiannya dia dana kedatangan tidak diberikan bagi penerima beasiswa yang tidak melakukan kepindahan domisili antar kabupaten atau kota. Nah, di sini yang jadi patokannya adalah masih di satu kabupaten atau satu kota dengan tempat studi atau enggak. Misalkan tadi DKI dan di sini nanti teman-teman udah di Bogor, saya rasa itu udah berpindah antara DKI kemudian ke Kota Bogor, Kabupaten Bogor gitu ya. Kemudian terkait yang pertanyaan tadi yang lebih dari 30 km juga ya. Itu dia ada di mana? Apakah masih satu kabupaten atau beda kabupaten atau udah masuk Kota Bogor? Masih kabupaten. Masih kabupaten. Kabupaten. Itu daerahnya daerah mana? Oh ya, ulungnya. Nah, kalau saya sih kalau melihat dari pengertiannya, kenapa di sini dia kan sudah melakukan perpindahan domisili antar kabupaten. Jadi kalau misalkan memang masih di Kabupaten Bogor, saya rasa tidak sesuai dengan kriteria yang ada di pedoman. Cuman kalau misalkan memang mau diusahakan, teman-teman bisa coba mengajukan. Jadi nanti nggak apa-apa kan, kita udah baca pedoman nih, tapi ternyata kayaknya ini udah beda jauh dari yang ada di sini. Karena kalau saya lihat di pedoman, dia tidak ada menjelaskan berapa kilo, tapi dia menjelaskannya adalah sudah berbeda kabupaten atau belum, kayak gitu. Jadi berbeda kabupaten atau kota gitu ya. Karena di IPB terletaknya di Dramaga itu di kabupaten dan yang Baranasiang itu di kota, ya berarti di luar kabupaten ataupun kota yang ada. Itu kalau yang saya nangkap. Cuman sekali lagi silakan nanti teman-teman buat nanya ke LPDP langsung ataupun ke teman-teman pengurus kayak gitu ya. Gitu, Mbak. Terima kasih. Jadi memang kemarin kita sempat koordinasi ya. Jadi Mas Haryono itu sudah menghubungi terkait dana kedatangan karena juga kebetulan teman-teman kan
kuliahnya online, jadi mungkin beberapa memang belum ke Bogor. Nanti ketika ada update informasi dari LPDP, kita akan langsung share ke teman-teman awardee. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari Ubay. Mohon penjelasannya di mana bisa mendapatkan invoice atau faktur pembayaran pendaftaran kampus saat pendaftaran kemarin, sementara masih memiliki bukti slip pembayaran saja. Silakan Mas Rois. Ya, siap. Setahu saya untuk yang invoice itu kita bisa lihat di ini SPP sih ya kalau bukan untuk yang pembayaran karena kan teman-teman belum punya akun SIMAK. Kalau yang udah punya akun SIMAK sebenarnya ada nanti tagihan kayak gitu ya. Nah, cuman terkait sama kalau udah punya slip pembayaran saya rasa itu udah cukup buat nanti ngerembes karena invoice itu kan bentuknya tagihan. Nah, tagihan itu digunakan ketika kita mau minta LPDP yang bayarin. Nah, itu baru kita akan diminta untuk invoice-nya. Tapi kalau kita sudah membayarkan sejumlah itu dan memang kalau tidak salah, kalau yang masalah pendaftaran itu ada di pertama kita keterima di LPD di IPB, kemudian kita dapat surat buat mengirimkan ini ya biaya pendaftaran. Saya rasa info-info yang jumlah pendaftaran bayarnya berapa itu bisa teman-teman di screenshot juga buat bukti kalau memang diminta dari IPB-nya sejumlah sekian. Jadi yang penting bukti aja. Sebenarnya LPDP fleksibel kok. Jadi yang penting itu bisa membuktikan memang sekian jumlahnya, insya Allah nanti akan dipermudah gitu. Ya, Gitu. terima kasih. Nah, izin menambahkan sih memang benar kata Mas Rois bilang. Jadi untuk invoice atau faktur pembayaran pendaftaran itu dulu saat kita pertama kali registrasi dan melakukan pendaftaran, itu kita memang di email tuh masuk tuh ini invoice-nya. Jadi bisa memakai screenshot itu ya. Kebetulan saya kemarin memakai screenshot dari surat tagihan di email itu ditambah dengan rekening koran dari bank. Jadi seperti itu. Karena waktu itu transfernya via ATM ya. Jadi kalau struk ATM mungkin kurang valid. Jadi untuk teman-teman yang waktu itu menggunakan ATM pembayarannya bisa minta cetak rekening koran di bank. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari Ulfa Ulinuha. Kak, si Monif ada laporan pertanggungjawaban nggak sih untuk penggunaan dana LA, dana buku? Kalau untuk dana living allowance dan juga buku, LPDP membebaskan kita ya, tidak ada pertanggungjawaban. Jadi silakan gunakan dananya sebaik mungkin dan untuk pengembangan diri selama studi. Betul. Di sini juga ada pertanyaan dari Ahmad Yusuf Ibrahim, fitopatologi, mengenai dana penelitian. Izin bertanya, apakah nanti ada mekanisme pengembalian dana penelitian ke pihak LPDP jika selesai penelitian masih ada sisa dana penelitian? Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Bang Rois nih yang udah penelitian. Iya, setahu saya kalau misalkan memang yang untuk LPJ dana penelitian ketika emang ada lebih itu nanti akan dikembalikan sejumlah dengan yang lebihnya termasuk ketika kita nanti lulus sebelum waktunya misalkan itu masih tersisa beberapa bulan dan sudah dicairkan gitu ya itu nanti juga sebenarnya harus dikembalikan kayak gitu. Nah, untuk proses pengembaliannya itu nanti sepertinya dijelaskan juga nanti di yang pencairan itu nanti teman-teman buktinya ini aja dari perhitungannya berapa lebihnya kemudian itu nanti dikirim ke rekeningnya LPDP. Nah, untuk rekeningnya yang terbaru kemana itu nanti ditanyakan lagi aja. Mungkin bisa dibantu teman-teman pengurus. Nah, nanti itu baru dibuktikan dikirim ke Simonef kayaknya nanti untuk laporan termasuk pasti LPJ-nya kayak gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada 2 pertanyaan dari Roya. Pertanyaan pertama, untuk prodi yang tercatat dapat melakukan program joint degree, apakah pernah ada case seperti di mana awardee diperkenankan mengajukan program pertukaran pelajar atau joint degree dengan mencari sponsorship mandiri, karena LPDP tidak menanggung biaya tersebut bagi kelas mahasiswa reguler. Pertanyaan selanjutnya, untuk Simonef Autosave, karena saya belum PK, jadi belum PK,
Saya mau menanyakan prosedur pengajuan dana selain LAB, SABA, yakni fasilitas lain seperti tanggungan BPJS. Bagi mahasiswa yang BPJS-nya dibuatkan kolektif dari kampus IPB, apakah dana tersebut otomatis telah dibayarkan LPDP setiap bulannya? Jika tidak, bagaimana prosedur pengajuan? Nah, jadi ini pertanyaan tentang joint degree dan juga tentang BPJS nih untuk teman-teman yang belum melakukan PK. Silakan Mas Rois. Saya dulu apa Mbak Esther dulu? Join degree-nya. Boleh, Mas Rais dulu nggak apa-apa. Sekalian 2 pertanyaan nanti ditambahkan Kak Esther. Ya. Jadi terkait sama yang join degree di sini ya. Sebenarnya kalau untuk join degree di sini, kenapa itu nggak boleh? Karena biasanya itu udah selesai sih ya. Jadi IPB juga dia akan memberikan waktu maksimal kita bisa ikut kegiatan di luar negeri itu biasanya maksimal 3 bulan kalau nggak salah. Karena lebih dari 3 bulan nanti takutnya dianggap tidak mengikuti perkuliahan yang semestinya gitu kan. Nah itu nanti silahkan itu komunikasinya nanti sama pihak pascasarjana karena bagaimanapun juga kegiatan-kegiatan keluar akan disetujui atau tidaknya oleh Pasca dan yang disetujui oleh Pasca biasanya dia sudah berkoordinasi dengan LPDP ketika dia jujur kalau dia memang penerima beasiswa LPDP karena mereka sudah ada ininya ya, udah ada kerjasamanya. Bukan masalah terkait apakah LPDP menanggung atau tidaknya, tapi terkait pertanggungjawaban bagaimana kuliahnya dia selama di IPB. Jadi sebenarnya tidak merta hanya karena biayanya seperti itu ya. Jadi ingin dia fokus juga ke IPB. Kemudian terkait sama yang tadi BPJS. Nah, BPJS di sini saya pernah dapat kasus dari teman-teman yang ada di IPB. Jadi ketika dia sudah benar dibuatkan oleh IPB dan di situ ternyata di akhir dia mau lulus ada muncul tagihan terkait dengan BPJS. Jadi silakan teman-teman yang dia sudah dibuatkan sama Pasca karena biasanya Pasca menawarkan diri gitu ya untuk membuatkan itu dipastikan untuk diminta akunnya, kemudian diminta nomornya dan kemudian diajukan ke LPDP untuk nanti dibayarkan. Jadi bukan masuk langsung ketagihan di mana tadi tagihan di SPP. Jadi itu berbeda karena nanti ribet di akhirnya. Saya belum konfirmasi bagaimana kelanjutannya, cuman itu malah jadi masalah di akhir karena dari pihak mahasiswa tahunya udah dibayarkan, tapi ternyata dapat tagihan lagi di IPB. Takutnya IPB yang membayarkan kayak gitu ya. Itu nanti silahkan teman-teman perjelas di awal bagaimana BPJS yang dibuatkan oleh IPB. Gitu. Oke. Untuk Kak Esther, apakah ingin menambahkan jawaban terkait yang joint degree? Kurang lebih sama sih soal Bang Rois. Oke. Tapi tambahan dari ada beberapa pertanyaan tadi tentang kegiatan program Boleh. internasional yang tentang perizinan ke LPDP. Kalau Ya, untuk silakan. kegiatan yang kurang dari 1 bulan itu tidak perlu izin dari LPDP, tapi kalau sudah lebih dari 1 bulan itu yang perlu izin. Terus terkait pembiayaan ada juga sih pembiayaan yang ditanggung oleh IPB. Tadi kan ada summer dan winter course. Nah, yang summer itu biaya sendiri di Indonesia. Tetapi untuk yang winter, dengar cerita dari teman, kalau untuk yang winter kemarin itu dibiayai oleh IPB. Jadi teman-teman yang ingin ikut summer dan winter bisa. Oke, terima kasih Kak Esther. Jadi untuk yang kurang dari 1 bulan tidak perlu izin dari pihak LPDP ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan periode waktu internasional programnya. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari Afifa Iswara terkait dana tunjangan buku nih. Apakah hanya diperlukan untuk membeli buku saja
jika memang selama kuliah tidak ada keperluan membeli buku, gimana nih Kak gitu? Apakah ada harus di akhir perkuliahan nanti ada diharuskan untuk membuat LPJ? Jadi kembali lagi tadi ya untuk dana hidup bulanan, untuk living allowance dan juga dana tunjangan buku, book allowance itu kita dibebaskan oleh pihak LPDP untuk mengelola dana sebaik mungkin ya untuk pengembangan diri. Jadi terserah teman-teman dananya akan digunakan seperti apa, tapi balik lagi sih kalau bisa memang digunakan untuk pengembangan diri. Seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Ari, IPN, kapan sebaiknya mengupdate data untuk eligible dalam list auto transfer? Yang nomor 2, apakah pengajuan dana penelitian juga melalui Simonef? Silakan Mas Rois bisa ditanggapi. Wah, banyak banget ya ini yang tanya mengenai Simonef. Silakan. Ya, karena Simonef emang pegangan teman-teman 2 tahun di sini gitu ya. Ya, jadi terkait kapan harus update. Jadi nanti teman-teman pengurus akan mengingatkan teman-teman kapan harus update. Biasanya kita di bulan ketiga, jadi kan periodenya kita dapat 3 bulan. Misalkan sekarang Agustus, September, Oktober. 3 bulan ini kita dapat. Biasanya kita nanti akan mengingatkan update di bulan Oktober pertengahan, jadi tanggal 15. Nanti tanggal 15 teman-teman sebisa mungkin udah update maksimal tanggal 20, cuman kalau bisa tanggal 15. Nah, nanti ada alurnya dari teman-teman update, kemudian LPDP akan memberikan list siapa saja yang sudah update dan bisa ikut list auto transfer. Kalau misalkan teman-teman ternyata belum update dan tidak bisa masuk list, teman-teman baru dipersilahkan menggunakan fund request. Jadi sebulan sebelum teman-teman masuk periode pencarian baru. Kemudian terkait sama dana penelitian, itu memang diajukan di Simonef juga. Jadi nanti teman-teman harus sudah kolokium dulu, kemudian teman-teman bikin RAB, bikin persetujuan, dan syarat-syarat nanti yang ada di pedoman pencairan kayak gitu. Oke, terima kasih Mas. Ini juga masih banyak sekali pertanyaan. Ada dari Rosniati Risna dari S3 PSL 2020. Pertanyaannya yang pertama, pagu maksimal dana penelitian lapangan berdasarkan panduan LPDP itu 60 juta. Jadi ini untuk studi dokter ya. Apakah awardee diperbolehkan mencari pendanaan dari pihak lain untuk item yang tidak dibiayai LPDP? Yang nomor 2, proposal riset saya adalah gabungan dari penelitian lapangan dan laboratorium. Ini bagaimana mekanismenya? Diperbolehkan mix untuk pengajuan RAB ke LPDP kah? Silakan Mas Rois. Iya, yang pertama terkait sama pagu itu memang diperbolehkan mencari pendanaan di luar LPDP. Karena apa? Yang penting di sini tidak melakukan double funding. Nah, saya pernah bertanya ke LPDP, bagaimana kriteria double funding itu? Ternyata adalah ketika misalkan kita membeli pulpen, kemudian pulpen ini kita ajukan ke LPDP, kemudian kita ajukan pembayarannya juga ke pihak lain itu namanya double funding. Tetapi ketika kita beli pulpen ke LPDP, diajukan ke LPDP, kemudian kita beli barang lain, misalkan buku, kita ajukan ke pihak lain yang itu belum diajukan ke LPDP, itu sangat memungkinkan dan tidak termasuk ke double funding. Jadi lebih ke bagaimana kejujuran kita dalam membuat RAB. Jadi ketika RAB yang sudah diajukan ke LPDP, itu poin-poin barang-barangnya tidak diajukan lagi ke pihak lain. Itu sangat bisa dilakukan. Kemudian terkait dengan penggabungan laboratorium ataupun lapang, di sini nanti akan dilihat dominan mana, apakah dia lab-nya utama. Jadi jantung penelitiannya itu ada di mana nanti ketika memang jantungnya ada di lab, teman-teman bisa mengajukan nanti buat yang dia RAB buat lab. Tapi kalau misalkan memang di situ teman-teman lebih utama adalah di lapangnya, teman-teman akan mengajukan di lapangnya kayak gitu. Jadi lebih dilihat nanti bagaimana yang dominan gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ada lab dan teman-teman mau mengajukan ke dana penelitian berupa lab, silakan aja nanti pihak LPDP pun akan mengeceknya. Kalau misalkan memang dirasa itu adalah lapang, nanti akan diarahkan untuk yang lapang seperti itu.
Gitu. Terima kasih, Mas. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih terkait dana BPJS dari Firdaus, Ilmu Kelautan. Apakah bisa Apakah dana BPJS bisa diajukan di awal dengan pengajuan selama 1 tahun dan premi ke kelas 1? Nah, nanti untuk penghitungan pengajuan LA-nya mulai terhitung dari Agustus, September, Oktober, atau September, Oktober, November. Nah, karena teman-teman di sini kan memulai studinya di bulan 31 Agustus ya untuk awal perkuliahan. Nah, bagaimana Mas ini untuk penghitungan dana bulanannya? Terima kasih. Iya, kalau misalkan yang BPJS pertama, teman-teman nanti bisa sistemnya reimburse, itu teman-teman udah ngebayar dulu, baru nanti teman-teman ajukan ke LPDP dengan bukti pembayarannya, atau teman-teman langsung mengajukan, bukan 1 tahun ya, saya kurang tahu yang terbaru, tapi kayaknya teman-teman juga bisa langsung ke 2 tahun, jadi selama teman-teman studi kayak gitu. Jadi dan memang setahu saya kalau di pedoman dia kelas 1. Nah, cuman ada beberapa yang kelas 2 mau nyoba untuk mengajukan juga, ada yang bilang dia disetujui juga, tapi kalau kelas 3 masih belum disetujui, kayak gitu. Terus kemudian terkait sama yang pengajuan LA di sini, Agustus, September, Oktober, ataupun September, Oktober, November. Nah, kalau pengajuan dari pertama teman-teman mulai intake, kalau di sini teman-teman mulai intake tanggal 31, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman masukin aja 31 sebagai intake, karena itu nanti berkaitan sama kapan teman-teman selesai kontrak dan mulai kontrak kayak gitu. Kalau Oke. mau mulainya Agustus, misalkan kalau menghitungnya dari pertama kali kuliah itu nanti September, berarti silakan September untuk pertama kali pengajuannya kayak gitu. Oke. Nah, terima kasih Mas Rois. Kebetulan kita masih ada waktu nih sedikit. Ada beberapa pertanyaan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung ya. Jadi ada yang banyak yang menanyakan nih terkait kelurahan LPDP IPB, programnya seperti apa selain penghubung awardee dengan LPDP, lalu apakah ketika menjadi awardee automatically menjadi anggota kelurahan LPDP, lalu kegiatan kepada masyarakat apa saja. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Lurah ya. Silakan kepada Mas Haryono. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung nih, ingin tahu nih tentang Kelurahan LPDP IPB, kegiatannya apa saja. Sebenarnya tadi sudah kami jelaskan ya, tapi nggak apa-apa untuk teman-teman yang baru bergabung. Mas Haryono? Mungkin Mas Haryanto bisa mewakili? Oke, sepertinya ini terkendala jaringan, jadi saya jawab sendiri saja. Jadi untuk di LPDP Kelurahan IPB ini, kita nanti teman-teman akan ada banyak sekali kegiatan, seperti award di berbagi, award di mengajar, dan sebagainya. Tentu ketika teman-teman menjadi award di LPDP IPB, itu sudah secara otomatis teman-teman menjadi bagian dari Kelurahan LPDP IPB. Nah, nanti kita tentu berharap teman-teman dapat ikut serta dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan kita ke depan, karena akan masih banyak nih kegiatan-kegiatan ke depan. Nah, untuk kelurahan sendiri, untuk pengurus kita terdiri dari beberapa divisi. Tentu yang pertama ada BPH, ada divisi sosial masyarakat, ada PSDM, pengembangan sumber daya manusia, ada Infocom, jadi yang tadi meng-create konten-konten yang menarik ya, tadi video dan sebagainya itu dari teman-teman Infocom, dan juga ada teman-teman Kesmas. Jadi seperti itu ya, kira-kira gambaran dari kelurahan kita. Nanti akan ada materi yang kita share untuk teman-teman yang tadi belum bergabung. Oke, sesi diskusi berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap pemateri kita yang udah meluangkan waktu, energi, dan juga ilmunya nih untuk berbagi kepada Kak Anissa, kepada Bang Rois, Bang Harmi, juga Kak Esther. Semoga urusan-urusannya ke depannya juga diberi kelancaran. Kita doakan bersama ya. Semoga karir ke depan dan juga studi yang sedang menempuh studi juga dapat diberikan kelancaran. Nah, selanjutnya di sini kita ada sebuah persembahan untuk teman-teman awardee. Kebetulan di sini teman-teman udah banyak sekali yang bergabung untuk teman-teman 2020.
sebagai penyambutan, kami jujur dari hati senang banget di tahun ini kita kedatangan keluarga baru, ada ratusan keluarga baru. Semoga setelah acara ini pun kita dapat menjalin silaturahmi yang erat. Berikut video persembahan dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryono, saya Lurah LPDP IPB tahun 2020-2021 mengucapkan selamat datang kepada seluruh awardee LPDP di IPB University. Saya mengucapkan selamat berjuang dan selamat menimpa ilmu di IPB University, dan saya berharap kita bisa menjalin silaturahmi dan tali persaudaraan kita semakin meningkat. Padamu negeri, diri untuk negeri. LPDP Jaya, LPDP aku pasti mengabdi. Selamat bergabung untuk teman-teman. Welcome to IPB, welcome to our di LPDP IPB. Nah, rasanya kurang afdol nih kalau kita nggak ada sesi foto dokumentasi bersama ya, meskipun melalui Zoom. Jadi kami harap juga untuk segenap pemateri juga tidak meninggalkan meeting terlebih dahulu. Silahkan semua bisa on-kan videonya. Silakan bisa share videonya untuk semua audiens. Yuk kita share videonya, selanjutnya kita akan foto bersama. Sudah share video? Silakan, ini yang belum kita tunggu ya. Siap-siap untuk meng-capture. 1, 2, 3. Oke. Sebentar Mbak Julita lagi kayaknya. Belum Udah semua ya? orang masuk ke screen soalnya. Kayaknya perlu juga dipoto untuk screen yang yang. Silakan untuk tim dokumentasi bisa memfoto screen-nya. Ya, tahan dulu senyumnya ya semuanya. Silakan Mas Dino bisa mengarahkan. Boleh. Sudah nggak? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Pada akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Utamanya yang pertama untuk para pemateri sudah berbagi ilmu. Kepada Kak Anissa, Bang Harmi, Bang Rois, dan juga Kak Esther. Kami juga mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman award di LPDP 2020 atas antusiasmenya. Udah banyak sekali yang join ya, yang bergabung meskipun tadi ada placement test, tapi tidak mau ketinggalan. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin. Dan juga untuk teman-teman panitia, di sini kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya untuk mempersiapkan acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih, mungkin ada beberapa teman awardee dari angkatan 2019, para pengurus, dan juga teman-teman awardee 2018 yang sudah berkenan hadir. Tentunya acara ini jauh dari kata sempurna dan mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan selama acara. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, selamat bergabung keluarga baru awardee LPDP 2020, selamat berjuang. Jangan lupa LPDP, aku pasti mengabdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.